Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai sistem informasi COVID-19 yang beranggotakan Farik Safitriani dan Salsabil Karisma Renatama. Yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama input proses output SIK COVID-19, yang kedua aplikasi SIK COVID-19, yang ketiga pengembangan SIK COVID-19 di Indonesia, dan terakhir pengembangan SIK COVID-19 di negara lain. Yang pertama ada input proses output sistem informasi kesehatan COVID-19. Nah, selanjutnya itu ada alur percepatan upaya peningkatan kualitas pelaporan data. Jadi alurnya itu input pada sistem informasi kesehatan berasal dari fasilitas dan instansi kesehatan. Lalu data-data yang diperoleh oleh fasilitas dan instansi kesehatan akan diproses di laboratorium. Jadi nantinya akan disimpan dalam sistem dan akan menjadi sumber informasi data COVID-19 pada aplikasi Bersatu Melawan COVID. Selanjutnya itu ada aplikasi SIK COVID-19. Jadi pencatatan dan pelaporan COVID-19 terbagi menjadi laporan notifikasi kasus, laporan pengiriman dan pemeriksaan spesimen, laporan penyelidikan epidemiologi, pelacakan dan pemantauan kontak, dan laporan harian agregat. Aplikasi online yang sudah disiapkan sebagai sistem pencatatan dan pelaporan COVID-19 adalah All Record TC19 dan sistem online pelaporan harian COVID-19. Nah, ini tuh ada alur dan pencatatan pelaporan COVID-19. Jadi data yang telah diterima oleh All Record TC19 selanjutnya akan diolah secara terkomputerisasi dan unit pengampu data diberikan hak akses oleh wali data untuk dapat melakukan analisis sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sedangkan laporan harian yang diinput melalui sistem online pelaporan harian COVID-19, unit pengampu data dapat melihat hasil data yang dianalisis secara terkomputerisasi langsung melalui menu penyajian data harian. Penyajian hasil olah data dan analisis ditampilkan berdasarkan data kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Hal ini dimaksud agar setiap level dapat memperoleh hasil. Nah, selanjutnya ada pengembangan SIK COVID-19 di Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah berusaha untuk menahan laju penularan COVID-19, salah satunya dengan meluncurkan beberapa aplikasi guna mengurangi penyebaran COVID-19. Pakar UGM dan Kemenkes mengajak sejumlah pihak untuk meluncurkan sistem COVID-19 dan people analysis. Ada 2 fitur nih yang diluncurkan. Yang pertama ada COVID-19 tracing, dan yang kedua ada people mobility analysis. Nah, sekarang kita akan bahas COVID-19 tracing. Nah, COVID-19 tracing ini dapat melacak pergerakan telepon seluler pelanggan untuk mengetahui analisis penyebaran COVID-19. Nah, aplikasi ini juga dapat membantu pengguna untuk memeriksa kesehatan atau berkonsultasi. Selain itu, aplikasi ini akan memberikan notifikasi zona merah dan keramaian jika pengguna berada lebih dari 30 menit di zona merah. Nah, yang kedua ada People Mobility Analysis. Nah, melalui fitur People Mobility Analysis ini dapat memberikan informasi lebih luas berupa hasil analisis pergerakan orang-orang dari satu daerah ke daerah yang lain. Analisis ini diharapkan dapat membantu pihak yang bertugas menangani virus corona dalam menjalankan tugasnya. Kedua sistem di atas nantinya bisa digunakan masyarakat umum dalam melakukan screening mandiri COVID-19. Data hasil screening ini nantinya dapat diketahui oleh fasilitas kesehatan lokal. Data itu kemudian diteruskan kepada Satuan Tugas COVID-19 untuk mengetahui kondisi masyarakat di suatu daerah tersebut. Lalu, pada tanggal 18 Maret 2020, pemerintah sudah meluncurkan situs covid19.go.id untuk menjadi sumber informasi resmi, akurat, cepat, dan terpercaya penanggulangan COVID-19. Dalam situs tersebut, ada pula kanal hoax booster yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah sebuah informasi tentang COVID-19 merupakan berita benar atau hoax. Serta dalam situs tersebut, ada juga kanal materi edukasi dan tanya jawab. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengembangan SIK COVID-19 di luar negeri. Yang pertama ada Singapura.
Nah, Singapura ini telah meluncurkan aplikasi yang bernama Trace Together pada 9 Maret 2020. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi orang-orang yang mungkin terpapar virus corona. Nah, aplikasi ini menggunakan sinyal Bluetooth untuk mendeteksi jarak pengguna, serta menggunakan GPS smartphone untuk mendapatkan data lokasi, jarak, dan durasi pengguna di setiap tempat. Aplikasi ini hanya akan berfungsi antara ponsel yang mengunduh aplikasi dan berjalan. Selain itu, saat ada orang yang terdeteksi terinfeksi corona, pemerintah akan menghubungi warga dan meminta untuk menyetorkan data lokasi pemerintah untuk melacak interaksi apa yang pernah dilakukan. Yang kedua ada Cina. Nah, pemerintah Cina ini mewajibkan warganya yang menggunakan ponsel pintar untuk mengunduh aplikasi yang bernama Alipay Health Code agar dapat mengawasi pergerakan warganya yang terinfeksi COVID-19. Nah, aplikasi ini wajib dipasang untuk mengakses tempat umum, transportasi publik, atau sarana publik lainnya. Nah, alat ini mengeluarkan QR code dengan 3 warna berbeda. Yang pertama ada hijau. Hijau ini artinya pengguna dapat bergerak bebas. Kalau kuning, pengguna disarankan untuk tinggal di rumah selama 7 hari. Dan yang terakhir ada merah, yaitu pengguna harus karantina selama 2 minggu. Nah, jika QR code menunjukkan warna kuning atau merah, maka pengguna akan ditolak menggunakan fasilitas publik. Nah, selanjutnya nih yang ketiga ada Korea Selatan. Justin Vendos, profesor biologi sel di Universitas Dongseo, Kota Busan, Korsel, mengungkapkan mengenai luasan operasi pelacakan kasus virus corona. Mereka mengambil metode pengumpulan informasi yang biasa dipakai aparat penegak hukum untuk menangkap orang-orang yang menghindari pajak atau melacak penjahat. Mereka mengubah cara penggunaannya demi kesehatan. Nah, ada 3 tipe informasi nih yang digunakan. Yang pertama, riwayat lokasi ponsel dari operator telepon memberikan gambaran lokasi seseorang selagi dia terkoneksi melalui pemancar sinyal ponsel di sekitarnya. Yang kedua, ada melalui rincian pergerakan yang ditangkap jaringan kamera pemantau korsel yang luas. Dan yang terakhir, transaksi kartu kredit dan kartu debit mereka bisa memperlihatkan di mana saja seseorang berbelanja atau makan dan bagaimana orang itu berpergian di jaringan transportasi. Nah, sekian dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.